Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan mengawali pembahasan dari kitab yang baru, yaitu kitab Al-Usulus Sittah. Yaitu kitab yang membahas seputar masalah dasar-dasar yang 6 ataupun 6 prinsip dasar di dalam beragama. Dan dimaklumi bahwa kitab ini merupakan kitab yang faedahnya sangat besar di dalam pembahasan seputar masalah akidah, dan juga yang dikhususkan di dalamnya yaitu perkara manhaj, ya, ataupun metode di dalam beragama, ya. Sehingga dari 6 prinsip dasar ini, manakala seorang dia mengetahui, memahami dengan baik, maka dia akan bisa bersikap dengan benar tatkala dia menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentauhidkannya, yang diperintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Dan dimaklumi bahwa gambaran secara umum dari kitab ini, yaitu 6 prinsip dasar ini, apa yang disebutkan di sini di dalam kitab ini ataupun kutab ini adalah penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dengan penjelasan yang sangat jelas, yang mana orang-orang yang awam sekalipun pun bisa memahaminya, ya. Namun hal yang demikian ini kemudian disamarkan oleh syaitan, ya, sehingga berbagai perkara yang disebutkan di dalam 6 prinsip dasar ini menjadi terbalik. Seperti pembahasan seputar masalah ikhlas, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru dianggap sebagai bentuk tanakus ataupun melecehkan orang-orang yang soleh. Justru sebaliknya, ya, perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan orang-orang soleh, penghuni kubur dan yang semisalnya, dianggap sebagai perbuatan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antaranya. Artinya masih ada dari pembahasan dalam kitab ini yang nanti akan dijelaskan masing-masing dari sisinya, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum bahwa 6 prinsip dasar ini itu, ya, pada prinsip yang pertama itu dijelaskan masalah ikhlas dan penjelasan lawan dari ikhlas, yaitu syirik, ya. Dan kita tahu bahwa ikhlas itu kan pembahasannya seputar berkait dengan niat, ya, niat. Ya. Dan niat itu kan di dalam peletakan babnya ada bab yang masuk di dalam bab fikih, yaitu untuk tamzizun niyah, untuk membedakan niat satu amalan dengan amalan lain.
atau untuk takyinun niyah, untuk memastikan atau menentukan sebuah niat. Seperti sholat, ya niatnya sholat, bukan wudhu. Adapun puasa, niatnya puasa dan bukan haji. Ini yang pertama. Dan itu berkaitan dengan pembahasan fikih. Adapun yang kedua adalah di dalam pembahasan bab suluk, bab perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk di dalam dia sholat, di dalam dia berpuasa, dalam menjalankan amalan-amalan, itu yang dituju, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhoannya. Ya. Nah, dan pembahasan ikhlas di sini itu sangat dekat dengan pembahasan yang kedua, yaitu bab suluk, di mana memang di dalam seorang sholat, membayar zakat dan yang lain sebagainya itu adalah menghamba. Seorang dia menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Ya, dalam uluhiyahnya. Ya. Sehingga pembahasan yang dijelaskan dalam prinsip dasar yang pertama itu adalah penjelasan ikhlas dan penjelasan apa yang menjadi lawannya, yaitu syirik. Ya, syirik. Kalau dari pembahasan fikih kemudian ada penentuan niat yang salah, seperti orang niat puasa, orang puasa niatnya haji, ya ini nggak sah, itu nggak perlu dibahas. Tetapi pada saat seorang dia sudah niat puasa, benar niat puasa untuk puasa, maka pada saat dia beramal itu, dia puasa itu untuk siapa? Ya, untuk siapa? Kalau untuk selain Allah maka itu syirik. Makanya ada pembahasan nanti seputar syirik itu, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Seperti riya, sum'ah, termasuk dari jenis syirik kecil. Adapun seorang dia puasa, tapi itu jarang terjadi. Seorang dia menyembelih untuk selain Allah, seorang berdoa kepada selain Allah, yaitu jelas syirik. Tapi manakala seorang dia sholat, kemudian tercampuri padanya itu niatan untuk dilihat manusia, ya, biniyati ru'yatin nasi fiha, dia niat untuk dilihat manusia dalamnya, maka ini ada bentuk syirik, yaitu syirik kecil. Dan itu kisarannya bisa beramal, bisa pula meninggalkan amal. Makanya tarkul amal li ajlin nasi riya wal amal li ajlin nas syirkun. Bahwa meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Kenapa dikatakan riya? Ya karena yang dituju itu manusia. Berarti dia takut untuk terlihat amalannya itu oleh manusia, berarti yang otomatis yang dituju manusia. Tapi melakukan amal karena manusia itu syirik, karena dia menduakan niat. Di satu sisi ibadahnya ditujukan untuk Allah, tapi juga untuk manusia. Makanya dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang penting, perkara mendasar. Ya. Bahkan kita diperintah oleh Allah adalah untuk perkara ini, untuk mengikhlaskan ini, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian pada prinsip dasar yang kedua, al-aslus tsani, itu nanti akan dibahas tentang masalah al-istima'u fiddin wa nahyu anit tafarruq fihi, yaitu untuk bersatu di dalam perkara agama dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Ya. Ini penting, memahami perkara ini penting, karena salah memahami perkara ini maka akan menjadikan seorang salah di dalam bersikap memaknai bersatu. Kadang orang itu menganggap persatuan itu seperti ini.
Ya, karena kelompok Islam ini punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Kelompok Islam ini punya kelebihan ini, kekurangan ini. Sehingga untuk bisa kuat itu mesti bersatu semuanya. Mana kelebihannya, mana yang lebih akhlaknya, punya kelebihan fikihnya, punya kelebihan akidahnya. Ya. Adapun pada perkara yang mereka kurang, hendaklah saling menghormati. Ya, saling menghormati. Nah, ini sikap yang sudah salah dari dasarnya gitu. Ya. Sikap seperti itu sudah salah dari dasarnya. Karena yang dimaksud dengan bersatu di atas agama itu, yang menjadi dasar untuk bersatu itu adalah agama yang benar. Kitabullah wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Dari situlah kemudian bersatu. Kalau ada yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, ya diberikan peringatan untuk bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu, orang yang dia berbuat zina kemudian dirajam, berbuat zina kemudian dia masih meyakini haramnya zina, berarti dia masih berada di atas persatuan agama. Masih berada di atas persatuan agama. Padahal zina itu kekurangan. Orang berbuat zina itu maksiat, itu kekurangan. Tetapi sikap dia menganggap bahwa itu haram, sehingga dia rela kalau ditangkap mesti dihukum, entah kemudian dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun, atau bahkan dirajam bagi yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih, itu masih dianggap bagian dari orang yang bersatu di atas agama. Ya. Berbeda dengan orang yang meyakini zina halal, meyakini sebagian orang ada yang boleh untuk meninggalkan syariat, seperti wali-wali yang dianggap wali. Nah, itu sudah keluar dari persatuan agama. Makanya ahlul ijtima', ya, orang yang bersatu, itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Namun orang yang dia tidak berpegang teguh sunnah, yang membuat perpecahan, itu dikatakan sebagai ahlul furqah, tukang pembikin perpecahan. Dan ahlul furqah itu siapa? Diterangkan oleh para ulama, ahlul bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan tukang pembikin perpecahan. Karena bid'ah itu membikin agama baru, aturan baru, dan ini yang menjadi sumber perpecahan. Makanya sikap Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang yang bermaksiat, tetapi dia masih meyakini maksiatnya, dia masih berada di dalam aturan agama, itu masih dianggap, beliau menyebutkan sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat yang setiap kali didatangkan kepada Nabi, dia itu dalam keadaan bermaksiat, yaitu minum khamr. Pada saat dihad dengan 40 kali cambukan di masa Nabi, ya, maka ya, sebagian sahabat ada yang mencerca karena bermaksiat gitu. Tetapi orang yang bermaksiat kemudian mau dihukum itu punya keutamaan gitu. Walaupun pada saat menghukumnya tidak boleh ada rasa kasihan, justru menghukum itulah bentuk kasihan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ya, jangan kalian itu mencela dia, karena dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini dalam satu sisi menjadi iskal, ya. Datang dalam posisi
minum khamr, dicambuk, tetapi kok dikatakan cinta Allah dan Rasulnya? Ya karena masih dia meyakini haramnya minum khamr dan dia rela pada saat dihukum. Dia mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia masih ahlus sunnah. Makanya usatu hadhil ummah, ya, hum ahlus sunnah. Bahwa orang yang bermaksiat dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Rasulullah SAW, termasuk ahli sunnah. Ya. Dikatakan bermaksiat karena memang dia meyakini apa yang dilakukan tersebut sebagai sebuah keharaman. Berbeda kalau sudah meyakini itu halal, boleh. Ini sudah bukan orang yang dikatakan bermaksiat, tapi dia adalah mubtadi' hadil ummah. Dia ahli bid'ah dari kalangan umat ini. Nah, ini tidak termasuk. Ya, ahlul bid'ah itu dia tidak termasuk dari ahlus sunnah. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sementara itu kan sikap pada sahabat yang minum khamr. Rasulullah SAW pernah bersikap keras kepada orang yang melakukan bid'ah. Di antaranya adalah 3 orang yang ingin pertama sholat malam tidak tidur. Dia mengatakan usoli walam anam atau wala anam, ya, asumu wala uftir wala atazawwajun nisa. Masing-masing berucap dengan ucapan yang apa istilahnya, yang gulu. Yang pertama mengatakan saya akan sholat malam dan tidak tidur. Saya akan puasa. Yang kedua, dan tidak akan berbuka. Yang ketiga, saya nggak usahkan menikah untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Dimaklumi bahwa sholat malam itu sunat hukumnya, dianjurkan. Bahkan sholat sunat itu kalau dilakukan terus-menerus, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadits qudsi, wa ma yazalu atau wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Itu kan berarti dicintai gitu. Terus-menerus hambaku itu dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sampai aku cinta gitu. Aku mencintainya. Nah, itu menunjukkan bahwa amal sunat dilakukan terus-menerus itu bagus gitu. Dipuji. Puasa sunat itu juga dipuji. Ya. Dan seorang misalnya menunda nikah untuk satu kepentingan tertentu seperti thalabul ilmi, itu ibadah, itu utama gitu. Tapi kapan hal ini dijadikan sebagai sebuah manhaj di dalam beragama, metode di dalam beragama, syariat di dalam beragama, sehingga sampai berlebih-lebihan, maka di situ sudah masuk ranah bid'ah. Walaupun dia sholat malam, tapi nggak pernah tidur. Walaupun dia puasa sunat, tapi nggak pernah berbuka. Atau puasa wisol namanya. Dia sibuk ibadah dalam keadaan tidak menikah, karena ingin sibuk ibadah. Maka Nabi SAW mencerca 3 laki-laki ini dengan cercaan yang cukup pedas. Bahwa 3 laki-laki ini oleh Nabi diberikan tahdiran yang sifatnya global, ijmal. Bukan penentuan 3 laki-laki ini dihukumi sebagai takyin ya, tapi diglobalkan. Beliau menyebutkan secara umum, secara sifat. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan golongan diriku. Ya. Bukan dari golongan diriku. Nah, itu cukup jelas gitu loh. Ya, cukup jelas. Dan memberikan apa istilahnya,
penyebutan yang sifatnya ijmal seperti itu tidak ada masalah ya. Dan jangan dianggap itu sebagai muayyan gitu, sesuatu yang muayyan. Berarti tiga laki-laki ini ahlul bid'ah. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Kalau seperti itu kan berarti muayyan. Ya. Namun Nabi menyebutkan sifat. Barang siapa yang dia membenci sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Dan tidak terbayang bahwa tiga laki-laki ini benci pada sunnah Nabi. Enggak gitu loh. Enggak, tapi kesalahan penakwilan menjadikan mereka berbuat seperti itu. Yang mana hakikat perbuatan seperti itu masuk di dalam kategori menentang sunnah ataupun benci kepada sunnah. Makanya Nabi memberikan peringatan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini diberi peringatan cukup keras karena ini bid'ah. Juga tentang Khawarij. Bibitnya Khawarij yaitu Dzul Khuwaisirah pada saat Nabi alaihi salatu wasalam ingin membagi harta ghanimah kepada orang-orang yang hudasa'u, orang-orang yang baru saja masuk Islam dari kalangan orang-orang Quraisy. Maka bangkitlah seorang yang merugi, orang yang tercela, Dzul Khuwaisirah, yang menjadi bencana bagi umat ini sampai akhir zaman. Dia dengan congkaknya mengatakan, "Hai Muhammad alaihi salatu wassalam, bersikaplah kamu adil, karena kamu nggak adil. Ya, idil fa innaka lam ta'dil." Lah seperti itu ini sudah masuk ranah menentang sunnah. Berarti kan Dzul Khuwaisirah itu merasa benar dalam kesalahan dia. Nah ini sudah, dan dia meyakini bahwa apa yang dia yakini itu sebagai bentuk takorub kepada Allah. Nah ini dicerca oleh Nabi dengan cercaan yang cukup pedas. Sebenarnya di dalam aturan Islam, di dalam beberapa perangan Nabi pernah menyampaikan aturan membagi harta ghanimah itu seberapa itu ada. Di dalam kitab Umdatul Ahkam itu dibahas tentang orang yang berkendaraan dengan orang yang berjalan kaki, kemudian orang yang berhasil membunuh lawan dan yang tidak membunuh lawan, itu berkaitan pembagian harta ghanimah ada. Juga harta ghanimah yang didapat oleh pasukan Syria ya, pasukan yang sifatnya yang terpisah dari pasukan besar atau masuk bagian pasukan besar tapi dia punya tugas khusus. Itu nanti ada pembahasan bagaimana cara baginya. Lah bodohnya Dzul Khuwaisirah itu kemudian dia mengkiaskan dengan atau memberlakukan dengan hukum asalnya. Lupa bahwa Nabi itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penerap, yaitu tanfid ya, munafid, pemimpin rasul ya, maka beliau ini punya hak untuk membagi dengan pertimbangan beliau demi maslahah karena para sahabat Muhajirin dan Ansor sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, dan itu sudah lebih daripada cukup. Kemudian harta ghanimah dibagi untuk orang-orang yang baru masuk Islam, itu dengan harapan supaya mereka lebih kuat kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, lebih kuat di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, yang akhirnya nanti mereka akan mendapatkan kecintaan ya yang lebih dari Allah dan Rasulnya gitu kan, demikian gitu. Jadi itu tidak sekedar hukum membagi harta ghanimah, tapi juga ada tarbiyah. Dan Dzul Khuwaisirah ini bodoh, maka Nabi mencerca dengan cercaan yang cukup pedas. Apakah cercaan itu kemudian mendatangkan perpecahan? Ya bukan. Ini bukan perpecahan, tapi mengingkari kemungkaran, mengingkari bid'ah gitu.
Tentunya yang diharapkan, yang diingkari itu rujuk kepada al-haq, rujuk kepada as-sunnah gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau ada di hari ini yang membicarakan untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah ya, dengan pemahaman Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat, itu akan dianggap sebagai orang yang membuat perpecahan. Padahal dialah yang membuat persatuan. Betapa susahnya untuk membawa pada konsep-konsep yang ini saja. Padahal itu sudah sederhana. Bisa dipahami oleh siapapun. Contoh kan sederhana kan banyak, misalnya kayak yang terjadi saat ini, misalnya Isra Mi'raj, atau nanti atau suatu saat terjadi pembahasan Maulud Nabi. Itu kan jelas gitu loh, bersatu di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Ya Rasul beliau tidak mengamalkan untuk bersatu di atas itu gitu. Kan enak gitu loh. Ya. Selesai kan sebenarnya bersatu. Tapi justru yang mengingkari hal-hal seperti itu ya, menentang, ingin mengembalikan kepada ajaran yang murni dari Rasulullah dan para sahabat, itu dianggap pembikin perpecahan. Tatkala kemudian ada dalil di dalam Al-Quran Allah itu istawa di atas ars. Tatkala Allah itu dia punya sifat uluwudat, tinggi, datnya itu tinggi di atas langit. Dalil-dalil Al-Quran dari hadis banyak menyebutkan seperti itu ya. Namun kemudian mereka menolaknya, mereka mentakwilnya. Padahal tidak bisa mendatangkan satupun hujah dari Allah, demikian pula dari Rasulnya. Dari pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain juga tidak ada gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya emang repot gitu. Justru yang mengajak dianggap membuat perpecahan. Sehingga disematkan khusus yang seperti ini dengan gelaran-gelaran yang tidak selayaknya disampaikan atau digelarkan. Naam. Agama itu mudah gitu loh. Makanya diterangkan oleh sebagian sahabat ya, al-iktisadu fi sunnatin khairun minal istihad fi bid'ah au fi bid'atin au fil bid'ah ya. Bahwa bersederhana di dalam sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Kenapa beliau menggunakan kata iktisad? Ya karena sunnah itu yusrun, mudah, sederhana, siapapun bisa mengamalkannya. Ya. Adapun bid'ah itu butuh kesungguhan. Sudah sungguh-sungguh salah lagi. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Sampai-sampai kalau kita lihat untuk mereka meyakini keberadaan Allah, itu orang-orang ahli kalam sampai mengatakan butuh 1000 dalil. Padahal bagi ahli sunnah itu kan meyakini bahwa Allah itu, keberadaan Allah, diyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu kan sifatnya sudah fitriyun, difitrahkan. Nah, kan mudah hal difitrahkan ada. Lebih-lebih kalau dibahas dari sisi pembahasan namanya saja. Ya. Bahwa nama Allah itu lafdzul jalalah itu Allah. Yang punya sifat uluhiyah.
Ya, dan lafdzul jalalah itu adalah a'raful ma'arif. Dia yang paling makrifat di antara yang makrifat. Kan makrifat itu ada dhamir, ada ismung karim. Ya. Kemudian makrifah dengan alif lam dan yang lain sebagainya kan. Tetapi lafdzul jalalah itu a'raful ma'arif. Dia paling makrifah di antara yang makrifah. Itu kan mudah sebenarnya dikenal itu. Dikenal dari mana? Dikenal dari ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ada dua, ayat-ayat yang syar'i, ayat-ayat syar'iyah, dan ada ayat yang kauniyah. Dan untuk mengetahui, mengenal Allah dari ayat-ayat syar'iyah dan kauniyah itu ada disebutkan di dalam Al-Quran dalil-dalilnya. Ya. Maka ayat-ayat syar'iyah di situ Allah mengenalkan dirinya. Punya nama ini, punya sifat ini, itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga melalui lisan Nabi. Allah punya nama ini, punya sifat ini. Ya. Sehingga kita kenal dengan ayat syar'iyah. Dengan ayat kauniyahnya, itu Allah menciptakan langit, bumi, menjalankan siang dan malam, ya, berlaku terus menerus. Itu kan semua ayat-ayat kauniyah, ya. Dan seluruh ciptaan Allah itu dikatakan dengan alam, dikatakan alam, makhluk. Makanya di dalam Al-Fatihah itu ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dikatakan makhluk itu alam karena dia alamun ya dulu ala khaliqiha. Ya. Dikatakan alam itu karena karena itu tanda yang bisa menunjukkan kepada penciptanya. Ya, tanda yang bisa menunjukkan kepada penciptanya. Nah. Bahkan untuk ayat kauniyah itu ada ungkapan yang masyhur ya di tengah manusia, yaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan mengenal Robnya. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Namun kadang beberapa penjelasan tentang man arafa nafsahu arafa rabbahu itu ada yang dibahas di kalangan orang-orang sufi berlebihan, ya. Dan sebenarnya itu bukan hadis Nabi, ya, tapi perkataan dari Yahya bin Mu'ad, ya. Dan itu tidak keluar dari pembahasan mengenal Allah dengan ayat kauniyah, karena diri kita sendiri itu diciptakan oleh Allah juga. Makanya para ulama diantaranya An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Nawawi itu memberikan penjelasan perkataan man arafa rabbahu arafa nafsahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan mengenal Allah. Para ulama menjelaskan dengan makna yang benar tentang ucapan tersebut adalah barang siapa yang mengenal, ya, mengenal kekurangan dirinya, kehinaan dirinya, butuhnya dirinya kepada Robnya, niscaya dia akan mengenal keagungan Robnya, ya. Niscaya dia akan mengenal, ya, kekuatan kebesarannya, yang mana seorang hamba dia akan menghamba kepadanya. Sehingga manakala dia seperti itu, niscaya dia akan mencintai Allah,
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semakna dengan, kalau sudah ibadah nanti semakna dengan apa, nadam syair yang ada dalam kitab Nuniyah, ibadatur rahmani goyatu hubbihi ma'a dulli abidihi huma qutbani alaihima falakal ibadatu dairun madar hatta qomatil qutbani, ya. Madaruhu bil amri amru rasulihi labil hawa wa nafsi wa syaitani. Di dalam 3 bait syair yang ada dalam kitab Nuniyah dijelaskan ibadah itu adalah dengan memberikan segenap kecintaan, ya, kepada yang diibadahi, disertai dengan penghinaan diri dari yang menghamba kepada yang dihambai, kepada yang dia menghamba kepadanya. Huma qutbani, keduanya itu adalah 2 kutub, 2 poros di dalam ibadah, ya. Makanya madarul alaihima, di atas keduanya itulah engkau beribadah. Tatkala engkau ibadahmu itu dairun, berputar, ya, naam, ya. Tidak akan ibadah itu berlaku berputar sampai kemudian tegak 2 kutub ini, sampai kemudian tegak 2 kutub ini, ya. Kutub itu adalah, ya, kisaran ibadah tersebut adalah dengan perintah, dengan menjalankan perintah Rasulnya, dan bukan perintah dirinya, keinginan dirinya, bukan perintah nafsunya, dan bukan perintah dari syaitan. Nah, kan seperti itu nanti. Kalau man arafa nafsahu arafa rabbahu. Tetapi pembahasan untuk perkara ini, ya, ingat ya, mengenal Allah dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Saya ulangi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini dari sisi mengenal Allah dengan kauniyahnya, dengan ayat-ayat kauniyahnya. Dan itu tidak kemudian meninggalkan mengenal Allah dengan ayat-ayat syariahnya. Karena manakala seorang dia mempelajari ayat-ayat syariahnya, niscaya dia akan melihat, ya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan melihat sifat keindahannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Niscaya dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, disertai dengan rasa mencintai, disertai dengan rasa mengagungkan Allah, dan menyadari akan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan ingkiyat, dia akan mengikatkan dirinya dengan mentaatinya. Naam. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu istima' fiddin wa nahyu anit tafarruq fihi. Jadi ingat, dalam prinsip dasar yang kedua ini harus dipahami kenapa al-jamaah digandengkan dengan ahli sunnah, dan kenapa furqah digandengkan dengan bid'ah, ahlul bid'ah. Makanya ada ungkapan ahlus sunnah wal jamaah, wa ahlul bid'ah wal furqati. Ahli sunnah dan orang-orang yang membuat persatuan di dalam agama. Ahlul bid'ah dan orang-orang yang mereka membuat perpecahan di dalam agama. Makanya orang yang dekat dengan bid'ah itu mesti dekat dengan perpecahan, mesti membuat perpecahan, ya. Nggak mau untuk bersatu di atas
kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian al-aslu tsalis itu as-sam'u wa ta'atu liwulatil amr, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah, pemegang urusan. Prinsip dasar yang ketiga ini penyempurna dari prinsip dasar yang kedua, yaitu di dalam bersatu dalam urusan agama dan larangan dari berpecah. Ya. Makanya al-jamaah itu dimaknakan kepada makna dua. Pertama adalah makna al-haq wa ahlu, yaitu kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya. Dan yang kedua adalah bersama dengan penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin. Ya. Makanya di dalam pengaturan penerapan itu yang paling berhak menerapkan ya penguasa, sekalipun dalam urusan dakwah. Makanya Nabi dahulu menunjuk untuk dakwah itu Abdullah bin Mas'ud pernah diutus ke Yaman, juga Ali pernah diutus ke Yaman, juga Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Itu dimaklumi, diutus ke Yaman. Kenapa yang diutus tidak Abu Bakar dan Umar gitu? Abu Bakar dan Umar keduanya alim, tetapi di samping Nabi, ya, mendampingi Nabi di dalam berbagai macam tugas berat yang beliau ambil, yang beliau emban sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin di umat ini. Nah, itu seperti itu. Dan itu diteruskan di masa khalifah, di masa khilafah Abu Bakar, di masa Umar, Utsman. Kita tahu bahwa yang diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam tulisan itu bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi Zaid bin Thabit. Nah ini ditunjuk oleh penguasa, bukan kemudian masing-masing alternatif sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Dan tidak ada sahabat yang memaknai berarti pemerintah melarang menyampaikan ilmu. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Bahkan di masa Utsman bin Affan, mushaf yang beredar diizinkan hanya mushaf Utsmani saja. Sementara yang lainnya itu bahkan dibersihkan. Apakah kemudian terbayang bahwa sahabat Utsman bin Affan menentang penyebaran Al-Quran? Enggak. Karena penguasa punya ranah dalam masalah seperti ini. Ya, punya ranah dalam masalah seperti ini. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang dia menyampaikan sebuah hadis di hadapan Umar bin Khattab, ya, menyampaikan hadis itu. Waktu itu yang mendengar dia dan Umar dari Nabi. Tapi Umar lupa. Dan itu bukan hal yang iskal, ya. Umar lupa. Maka dia pun mengatakan, saya lupa. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, dengan hak daripada beliau, hak, ya, artinya karena haknya dari Umar boleh untuk melarang. Kalau memang Umar melarang, niscaya dia tidak akan menyampaikan hadis tersebut. Ini fakihnya sahabat, ya. Bukan langsung berpikir kalau Umar melarang berarti Umar menghalangi penyampaian ilmu. Nah, ini cara orang berpikir yang tidak tahu, ya, yang picik gitu loh. Kalau misalnya berpikirnya seperti itu. Makanya di Saudi Arabia itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang menyampaikan itu sudah ditunjuk semua dengan izin penguasa. Yang khusus berfatwa ada, yang khusus membahas hadis ada, khusus membahas tafsir ada. Sehingga pernah ada orang Indonesia itu hadir di sebuah majelis, ya. Dia ingin bertanya sebuah pelajaran, namun disangka oleh saya akan bertanya masalah fatwa gitu loh, ya, fatwa. Maka dianjurkan untuk kalau minta fatwa di sana bukan di sini. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan gitu loh. Masing-masing sudah ada tanggung jawabnya masing-masing.
seperti itu. Maka belum lama ada dari pemerintah untuk mensertifikasi dai, itu hal yang bagus. Hal yang bagus, bahkan orang sekelas Imam Bukhari saja, pada saat beliau diminta untuk membacakan hadis di kerajaan tapi beliau tidak mau, beliau pun sempat menyampaikan kepada penguasa, andaikan mereka melarang, andaikan mereka itu melarang Imam Bukhari menyampaikan hadis, beliau tidak akan menyampaikan hadis. Sehingga dia punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah dilarang penguasa. Jadi penguasa itu punya ranah yang besar ya. Untuk merapikan itu jangankan di dalam ranah negara ya. Di ranah yang lingkupnya lebih kecil dalam sebuah grup saja. Grup WA saja. Pernah saya diundang di sebuah grup WA itu oleh admin untuk menjadi narasumber. Jadi untuk menjawab pertanyaan. Karena di situ yang masuk orang-orang awam ya. Juga santri-santri tapi bukan dari santri ya, bukan dari santri artinya santri yang dari pondok pesantren umum itu. Akhirnya di situ kan setiap orang itu menyampaikan ilmu, ada yang bertanya, mereka saling menjawab. Padahal admin sudah memberikan aturan yang boleh menjawab waktu itu adalah cuma ustadz yang sudah diminta menjawab itu. Yaitu maksudnya waktu itu di situ saya. Itu dinasihati susahnya luar biasa. Alasannya ustadz juga manusia biasa, butuh manusia, bisa salah. Ya maklum, seperti itu dimaklumi. Sampai yang bikin grup minta kepada saya, apa dibubarkan saja grupnya Ustadz. Baru ditutup kolom komentar saja udah diteror adminnya. Diteror. Kemudian karena permintaan saya sampaikan aturan di grup itu yang paling berhak itu adalah yang bikin grup. Hendaknya seorang dia menghormati sebagai tamu dan yang lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya. Bahkan kemudian saya terangkan kedudukan saya di situ hanya diminta. Jadi bukan pembikin grup. Tidak lebih daripada itu. Ya, itu masih banyak yang nentang. Masih banyak yang menentang. Sampai kemudian yang adminnya menceritakan lagi. Nah ini bagaimana tak? Seperti ini. Apa dibubarkan? Kemudian saya jelaskan bahwa kita mesti bersabar menghadapi yang seperti itu. Itulah dakwah. Dakwah itu mesti bersabar. Padahal di grup itu pencelaannya, kalau kita belum, misalnya admin dan yang lain itu belum punya kesabaran, ya bisa marah. Ya. Bentuk direndahkan, dihina, itu benar-benar di situ ada. Tetapi kita mesti memahami ya bahwa orang bodoh itu mesti akan bersikap seperti itu gitu. Jadi karena dia sampai ingin membubarkan grup karena sudah kayak stres kayaknya. Ya, kemudian saya katakan kalau kita memperhatikan ucapan manusia, fokus kita ibadah kepada manusia, itu nggak akan tenang hidup kita. Tapi kalau fokus kita ibadah kepada Allah, apapun ucapan manusia itu nggak penting. Kita nggak butuh penghargaan manusia, maka selesai. Nah, baru setelah itu nggak pernah ditanggapi. Tapi adanya pertanyaan itu kan akhirnya dijawab satu demi satu, mulai yang sebelumnya kurang sopan mulai punya kesopanan. Ya, akhirnya mulai bisa mengukur diri dan yang lain sebagainya. Akhirnya grup itu menjadi lebih baik lagi. Walhamdulillah. Ya, seorang dia mesti kalau sudah masuki hal seperti itu mesti bersabar. Ya. Itulah kalau ada pengalaman di antara teman-teman misalnya mau masuki di dalam berdakwah sekecil apapun lingkupnya, itu enggak sederhana. Tanggung jawab ilmiah itu bukanlah perkara yang mudah. Bukan sekedar bikin grup selesai enggak gitu.
Tapi di situ ada ranah tanggung jawab. Maka balik lagi asam wa ta'ah liwulatil amr. Itu nanti akan dijelaskan secara lebih rinci ya. Karena masalah adanya penguasa itu besar sekali. Sekalipun penguasa itu zalim. Sehingga para ulama diantaranya Syekh Utsaimin itu menjelaskan penguasa itu ada 4 macam. Penguasa yang pertama itu penguasa yang lurus dan dia kuat. Nah ini bagus ini. Ini maskuron. Kondisinya bagus sekali. Lurus dan dia kuat. Sehingga rakyatnya tunduk di atas ketaatan. Yang kedua itu dia lurus tapi dia nggak kuat. Maka ini tetap akan terjadi kerusakan di tengah masyarakat. Kestabilan tetap tidak akan stabil. Bahkan terkadang dia bisa jadi dibunuh. Kemudian kondisi yang ketiga itu dia zalim tetapi kuat. Zalim kuat ini stabilitas terjaga. Dan yang terakhir dia zalim dan tidak kuat. Wah ini sejelek-jelek keadaan. Diterangkan oleh para ulama yang kedua dan yang ketiga. Itu yang ketiga kondisinya lebih baik daripada yang kedua. Karena kesolehan penguasa tetapi tidak kuat, itu kebaikannya hanya kembali pada sebagian kecil masyarakat. Kekuasaan dan masyarakat. Tetapi secara umum banyak sekali kerusakan. Tetapi kalau dolim, orang dolim itu kembalinya kan hanya pada pribadi-pribadi tertentu saja. Taruh kata kena sebagian masyarakat tidak akan seluruhnya, tapi hanya sebagian sisi saja. Sebagian sisi atau sebagian saja. Namun kebaikannya lebih banyak yang nampak. Oleh karena itu keadaan pemimpin yang jenis ketiga ini itu lebih baik secara maslahah yang besar dibandingkan pemimpin yang kedua. Ya, makanya diperintahkan oleh Nabi untuk sabar tatkala menghadapi pemimpin yang zalim. Ya. Adapun kalau ada pemimpin yang jujur, lurus, tetapi kurang kuat, ini butuhnya rakyat untuk menguatkan, membantu, mensupport, menolong. Jangan malah ikut-ikutan seperti orang lain. Ya. Dan dari sisi stabilitas, pemimpin jenis ketiga ini lebih stabil. Lebih stabil dibandingkan pemimpin jenis kedua. Lebih stabil. Makanya kalau sudah stabil, musuh itu akan menyerang berpikir. Berbeda kalau nggak stabil. Walaupun pemimpinnya baik, itu musuh nggak akan merasa segan. Dia akan mengobrak-abrik, mengadu domba dengan sangat mudah. Makanya hendaknya bisa mengambil iktibar dari perkara tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan ya, mendengar dan taat kepada penguasa ya, pemerintah penguasa yang sah. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita akan membahas secara umum dulu al-aslul rabi', aslul khamis dan al-aslul sadis. Baru setelah itu kita